Tapi dia nggak tahu di dalam Bible-nya sendiri, Yesus yang dianggap sebagai Tuhan malah berdoa. Semalam-malaman lagi. Kalah orang ronda gitu. Loh iya dong, semalam-malaman. Artinya kan Tuhan berdoa kepada Allah. Allahnya kan Tuhan juga Allah kan. Iya. Tuhan berdoa kepada Tuhan gitu. Mungkin karena itu mereka mencari sesuatu di Quran yang mau menyamakan gitu loh. Betul. Allah bersolawat untuk Nabi, dianggapnya Allah berdoa kepada siapa gitu Allah bersolawatnya. Padahal kalau yang bersolawat itu Allah sendiri, itu artinya adalah Allah memberikan pujian atau rahmat, blessing, shower mercy gitu. Nah makanya maksud saya itu dipelajarin dulu. Oke, baiklah saudara, seperti video yang ada di depan saudara, yang sebagaimana video itu menjadi viral saat ini di TikTok. Ya, saya rasa saudara sudah tahu tentang beliau yang ada di video tadi, yaitu dia adalah seorang yang bernama Dondi Tan, dimana dia bertanya dan seolah-olah mengejek umat Kristen dengan ayat tersebut. Ya, ayat itu berkata begini. Ya, Yesus berdoa semalam-malaman. Oke. Jadi di situ Donditan ini mengatakan seperti ini. Yesus kan dianggap Tuhan bagi orang Kristen. Nah, kalau Yesus berdoa, lalu Yesus berdoa kan kepada Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, ya kan? Nah, lalu dikatakan di situ lagi dia berdoa semalam-malaman, ya. Lebih dari orang yang ronda malam. Ya, kalau kita melihat sekilas ya mungkin seperti begitu, tetapi dari cara berbicara, lalu dari cara menjelaskan, lalu intonasi suara membuktikan bahwa itu menjadi satu bahan ejekan atau menjadi bahan mendiskreditkan kaum kita sebagai seorang Kristen. Nah, perlu saya tanggapi video itu, ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah satu pertanyaan yang basi bagi saya, pertanyaan yang seolah-olah kita sebagai kekristenan ini tidak pernah tahu dengan pertanyaan itu dan tidak pernah melihat ayat itu, ya. Supaya saya kasih tahu saudara Doditan, ya, sebagai thinker, ya, kita itu berpikir lebih kritis daripada itu ketika menafsirkan Alkitab. Dan ingat, hanya satu-satunya buku di dunia ini yang terbuka dengan terang dan ditaruh di dapur bedah, yaitu hanyalah Alkitab. Coba Alkitab saudara atau kitab saudara dilakukan sama seperti apa yang saudara lakukan terhadap Alkitab, pasti sudah kejang-kejang, ya, kebakaran jenggot semuanya. Ya, tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu bukan kita tidak tahu, no, bukan. Bahkan kita berpikir lebih kritis daripada itu. Nah, tapi Donditan ini seolah-olah dia baru pertama kali yang mengemukakan tentang pertanyaan seperti itu. Ya, dia seolah-olah menjadi satu pemikir, satu-satunya pemikir di dalam satu labirin, ya. Ya, di dalam pertanyaannya saja membuat dia tidak bisa keluar dari labirin itu, ya. Artinya bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan-pertanyaan basi. Ya, bagi saya itu adalah pertanyaan konyol, pertanyaan yang hanya kulit-kulit, pertanyaan ecek-ecek. Perlu kita ketahui bahwa kenapa Yesus berdoa, ya. Jadi Yesus memiliki yang namanya duinatur, ya, atau disebut sebagai hypostatic union, ya. Yesus adalah Allah yang sejati dan Yesus adalah manusia yang sejati. Sebab itulah kualifikasi penebusan, ya.
objek penebus, yaitu manusia. Nah, sementara manusia itu semua sudah terkontaminasi dosa, termasuk Donitan. Ya, itulah sebabnya manusia tidak bisa menebus manusia dari keberdosaan. Harus Allah yang turun tangan untuk menebus. Tapi bagaimana Allah? Karena syarat untuk menebus itu ada pertumpahan darah di situ. Allah tidak bisa mati. Lalu yang ditebus adalah manusia. Maka dia harus Allah, kualifikasi penebus, dan dia pun harus manusia. Tapi manusia yang tidak ada cacat celah. Matius berkata bahwa dia disebut kudus, anak Allah. Dan cara tumbuh benih di dalam rahim Maria pun itu adalah mono, tunggal, yang dilakukan oleh Roh Kudus. Maka boleh dikatakan bahwa Yesus tidak terkontaminasi oleh dosa. Yesus tidak terkontaminasi oleh dosa. Manusia lain terkontaminasi dosa. Nah, dan yang berikutnya, Yesus tidak bisa berbuat dosa. Itulah dia adalah sosok penebus. Dia adalah satu manusia yang cocok atau memenuhi kualifikasi penebus. Nah, jadi Yesus sebagai manusia, dia haus, dia lapar, dia merasa takut. Itu dalam sisi kemanusiaannya. Dan itu Alkitab secara jujur menerangkan kepada kita semua bahwa Yesus benar-benar manusia sejati. Ya, kalau saudara benar-benar mengerti atau secara konsisten saudara mengakui akan kemanusiaan Yesus, maka saudara pun harus secara konsisten sebagaimana engkau mengakui akan kemanusiaan Yesus, engkau pun harus mengakui dengan tidak berkurang kadar dari engkau mengakui kemanusiaan Yesus terhadap keilahian Yesus. Nah, kalau engkau konsisten, karena Alkitab bukan hanya membicarakan tentang kemanusiaan Yesus, tetapi Alkitab pun membicarakan tentang kealahan Yesus. Ya, jadi perlu ditegaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan seperti itu, engkau sama seperti orang yang hidup di zaman batu, yang tidak pernah melek dengan internet, ya, pada searching pun engkau bisa tahu itu. Ya, tapi engkau seolah-olah menjadikan dirimu seorang pemikir cerdas, pemikir yang satu-satunya di muka bumi ini yang bisa berpikir seperti itu. Ya, padahal itu pikiran-pikiran yang ecek, ya, pikiran-pikiran atau pemahaman-pemahaman, pertanyaan-pertanyaan yang basi, yang sudah tidak qualified lagi ketika kita bertanya tentang kenapa Yesus bisa berdoa di abad sekarang ini. Waduh, itu sangat-sangat miris sekali saya melihat Anda. Ya, karena Anda sama seperti orang yang berada di pedalaman sana. Anda sama seperti orang yang terisolasi di satu labirin pedalaman yang Anda tidak pernah bisa keluar dari situ. Sehingga Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi di muka bumi ini, dan Anda hanya bertahan di pemahaman Anda yang dangkal itu. Ya. Jadi perlu saya tegaskan bahwa Yesus memiliki duinatur, atau disebut dalam istilah teologis hypostatic union, yaitu natur Allah dan natur manusia. Sebagaimana manusia bisa haus, bisa lapar, Yesus pun mengalami itu. Manusia berdoa, dan memang itu yang Yesus ajarkan kepada manusia. Saya mengatakan bahwa semua manusia, siapapun itu tanpa dibatasi oleh agama manapun, semua pasti mengakui akan satu kuasa yang supranatural di luar kuasa manusia. Dan semua manusia akan mencari untuk sampai kepada kuasa itu. Artinya bahwa manusia pasti mencari yang namanya sosok sesembahan yang supranatural. Nah, jadi saya mengatakan kepada kita semua bahwa Yesus Kristus mengajarkan doa kepada murid-murid, kepada orang yang percaya kepada dia. Untuk apa? Mendekatkan diri kepada sosok sesembahan itu, yaitu Tuhan, yaitu Allah. Atau dia sedang mau mengatakan bahwa akulah Allah itu. Engkau berdoa kepadaku sebab aku datang sebagai pengantara antara umat dengan Bapa. Ya, karena salah satu peran Yesus datang ke dalam dunia ini, yaitu memperdamaikan atau mendamaikan
antara hati anak kepada bapaknya. Oke, ya mungkin orang yang tidak mau mengerti tentang hal itu memang tidak akan mengerti, ya, karena ada satu hal yang menutup, atau dalam istilah teologisnya ya apokalipsis, atau masih ada selubung yang ada di depanmu, masih ada selubung yang menutup pemahamanmu. Jadi harus ada Dia atau Allah itu yang membuka selubung itu, baru semua bisa mengerti tentang perkataan ini. Jadi percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Bahkan saya katakan kepada Anda semua, siapapun itu harus bersyukur karena Yesus pernah hadir ke dalam dunia ini dengan melakukan karyanya di atas kayu salib. Karena dengan cara seperti itu sajalah engkau bisa bebas dari dosamu, engkau bisa diselamatkan dari penebusan. Ya, tapi ingat, efektivitas penebusan yaitu bagi mereka yang benar-benar berharap, yang benar-benar menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Thank you. God bless.